Teman-teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. Prinsipnya sederhana, selama suatu aset bisa dibuktikan berasal secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana seperti korupsi, narkotika, pertambangan liar, penangkapan ikan ilegal, pembalakan liar, judol, ataupun TPPO, negara memiliki kewenangan untuk merampas aset tersebut untuk dikembalikan menjadi aset negara, menjadi hak rakyat yang digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Inilah esensi dari RUU perampasan aset yang saat ini menjadi sangat penting dan mendesak. RUU perampasan aset ini merupakan pelaksanaan dari United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 yang mengatur mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan yang menjadi semakin relevan dan penting untuk pemulihan aset negara. Apalagi ketika pelaku tindak pidana meninggal atau kabur ke luar negeri. Memang ada beberapa kekhawatiran seperti pelanggaran terhadap prinsip praduga tak bersalah, serta potensi penyalahgunaan wewenang. Kekhawatiran ini sangat bisa dipahami. Oleh sebab itu, pembahasan terkait RUU ini harus segera dilakukan secara serius, komprehensif, dan transparan, serta melibatkan semua pihak termasuk para praktisi dan profesional agar menghasilkan regulasi yang kuat dengan pengawasan yang ketat sehingga tajam kepada para pelaku namun tidak sewenang-wenang kepada yang bukan pelaku. Ini adalah kode ya. Artinya Mas Wapres nyuruh kita tuh demo mendesak RUU perampasan aset disahkan. Mana? Mana? Aduh, bayangin ya guys ya. Bayangin sebuah rumah tua, fondasinya sudah rapuh, atapnya bocor di mana-mana, dindingnya mulai retak. Ketika rumah itu dibongkar untuk diperbaiki, apa yang terjadi? Debu berterbangan, suara palu bersahut-sahutan, suasana berantakan, bahkan membuat penghuninya tuh tidak nyaman. Tapi apakah kita menyalahkan tukang yang sedang memperbaikinya? Tentu tidak, karena kita paham kekecewaan sementara adalah harga yang harus dibayar demi rumah yang lebih kokoh di masa depan. Bagi saya, itulah gambaran kondisi Indonesia saat ini. Pemerintah Prabowo Gibran sedang mencoba membongkar berbagai persoalan yang dianggap sudah lama mengakar. Wajar jika prosesnya memunculkan pro dan kontra, kritik, bahkan demonstrasi dalam sistem demokrasi. Itu memang bagian dari dinamika. Namun pertanyaannya, apakah setiap langkah pembenahan harus langsung dianggap salah atau justru dinilai dari hasil akhirnya? Lalu lihat langkah wakil presiden ini. Beliau kembali mendorong percepatan pengesahan RUU perampasan aset. Ya, pesannya tegas tadi. Koruptor bukan hanya harus dipenjara, tapi juga harus kehilangan harta hasil korupsinya agar bisa kembali ke negara. Jika itu benar-benar diwujudkan secara adil dan konsisten, tentu akan menjadi sinyal kuat bahwa korupsi tidak lagi menjadi kejahatan yang menguntungkan. Jadi sebelum kita sibuk mencibir atau terburu-buru menghakimi, mari kita lihat dulu prosesnya. Karena membangun negeri tidak berbeda dengan memperbaiki rumah yang sudah lama rusak. Memang berisik, memang berdebu, memang tidak nyaman, tetapi jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, harapannya adalah Indonesia yang lebih kuat, lebih bersih, dan lebih baik untuk masa depan. Dari 7 presiden sebelumnya belum ada presiden yang berani menyentuh oligarki dan bintang-bintang hijau dan coklat yang melindungi oligarki. Dan mereka marah semua kepada Prabowo. Mereka marah semua. Karena politisi busuk berlindung di oligarki dan bintang. Jadi mari kita sangat jernih melihat. Coba lihat.
gerakan yang terjadi. Juru mata Prabowo. Terus kita harus diam melihat Prabowo dikepung oleh mereka. Ya, partai second hati ya kan, ada oligarki, mafia, mahasiswa. Waduh, nih presiden semantap kayak gini ya kan, malah kalian demo-demo. Aduh, Kemenangan Prabowo Subianto tidak ada hubungannya dengan cebong woi, para pendukung Joko Widodo. Bahkan angka polling yang dilakukan oleh Kadori tidak berguna. Head terjal alias ternak dajal. Lo bilang kan katanya kemarin PT gua nggak bisa di state. Ya karena itu PT hasil state, jadi nggak bisa di state. Tapi kalau orang goblok nggak bakalan ngerti sih. Nah sekarang gua balas nih PT state lo dengan cara seperti ini. Bisa nggak lo ya bikin balasan PT state dengan cara seperti ini? Nggak bakalan mampu, lo nggak bakalan bisa karena lo otaknya apa ya? Nggak punya isi otak alias tolol ya. Padahal lu udah bertahun-tahun ya main TikTok. TikTok itu menyediakan fitur-fitur seperti ini, tapi nggak masuk ke otak lu ya, karena lu nggak punya isi otak. Lu bilang katanya kemenangan Prabowo itu bukan hasil dari suara kita, tapi dari hasil kelicikan Jokowi dan MK. yes, Tolol dengerin gua ya. Kemungkinan untuk curang itu susah ya. Ini kita membahas masalah pemilihan umum, hasil dari pemilihan umum ya. Di awal ya, petugas KPPS ya ketika pemilu selesai mengadakan penghitungan suara di TPS, disaksikan oleh 3 saksi dari 3 pasang paslon ya, 1, 2, 3 saat itu, Anies, Prabowo dan Ganjar. Itu disaksikan 3 saksi di seluruh Indonesia ya. Setelah penghitungan suara itu selesai ya, sampelnya itu dikirim ke lembaga survei ya seperti Litbang Kompas dan juga lembaga-lembaga survei yang lainnya. Diadakan penghitungan suara cepat atau quick count. Itu berapa juta pasang mata di seluruh Indonesia menyaksikan penghitungan suara cepat ya. Nih biar lu paham, biar lu jangan goblok. Lu ngatain kita ini pendukung Pak Jokowi nggak punya isi otak. Lu yang nggak punya isi otak aslinya ya. Jadi lu nggak paham masalah tahapan-tahapan pemilu seperti apa ya. Penghitungan suara cepat disaksikan jutaan pasang mata di seluruh Indonesia. Lalu suara fisiknya itu dari tingkat provinsi dikirim ke KPU nasional ya. Dari KPU tingkat provinsi dikirim ke KPU tingkat nasional, dihitung secara manual atau real count. Ya, terus antara real count dan quick count itu selisihnya itu nggak beda jauh, ya. Jadi kemungkinan untuk curang itu nggak ada, susah, ya tolol. Beneran ini ya, si ternak dajal yang satu ini sok tahu kemenangan Prabowo itu hasil kelicikan Jokowi dan MK. Tolol itu jangan kebangetan, nggak boleh ya. Ini biasanya ini ternak onta seperti ini, bukan ternak onta sih, ternak dajal yang satu ini. Ya kemungkinan besar dia mengambil berita-berita hoax ya dari barisan sakit hati. Jadi dia nggak paham. Ya emang dia nggak paham sih, memang goblok. Ya. Jadi kemungkinan untuk curang itu susah. iya, Ya. Karena penghitungan suara cepat atau real count itu disaksikan jutaan pasang mata di seluruh Indonesia. Ya, yes, ampun ini orang tololnya. Terus katanya lu Gibran ini ya, kata lu Gibran ini nggak mampu bekerja, jadi pantas Gibran itu duduknya nggak di samping Pak Prabowo. Ingat tahun 2022 Anies pernah datang ke Solo ya, mengajak diskusi Mas Gibran. Alasannya seperti itu, membicarakan masalah tata kota. Katanya Gibran adalah sama Gibran adalah pemimpin kota, maksudnya ya pemimpin kota juga ya. Terus tahun 2023 Anies menelepon Gibran untuk datang ke Jakarta mendiskusikan kan, mau mengadakan diskusi. Apa coba tujuan Anies ini saat itu ya? Anies juga merayu Gibran untuk menjadi wakilnya. Tolol ampun nih orang. Jadi Iya, Bang, benar. ya, buat lu
yang mengatakan katanya Jokowi ini tanpa Prabowo bisa jadi dihukum mati. Ya, karena kelicikannya seperti itu, saling melindungi, ya. Pak Prabowo ini melindungi Pak Jokowi. Ya inilah ya barisan sakit hati. Dia mengambil berita-berita dari barisan sakit hati, kemungkinan besar ini ya. Yang pantas dihukum mati itu ya koruptor yang kabur sekarang, si Riza Khalid, ya pendukung Anies saat itu. Yang meminjamkan private jetnya kepada Anies untuk kampanye. Dan gue kasih tahu sama lo nih, kan si Anies ya, karena si Anies ini kan bohir apa ya, si JK ini adalah bohirnya si Anies. Si JK ini ya kan punya hutang lebih dari 30 T atau triliun. Nah, bisa jadi ketika Anies memenangkan presiden ini, ya, Anies hutangnya akan hangus ya, hutang kepada JK dan JK kemungkinan besar hutangnya juga akan hangus ya, hutang dari bank plat merah ya atau bank pemerintah, itu kan uang rakyat ya. Jadi jangan tolol jadi orang ya. Bekerja sama Anies ya, antara Anies dan JK ya. Kalau Anies memenangkan calon pemilihan presiden saat itu, bisa jadi hutang Anies kepada JK itu lunas, dan hutang JK kepada bank-bank pemerintah alias uang rakyat itu yang dipinjam sama si JK atau Mr. Capin ini ya untuk bisnis dia, kemungkinan besar juga akan lunas begitu saja. Inilah kelicikan Anies dan JK. Makanya JK itu ngotot banget ya, jadi bohir si Anies. Dan JK kemarin teriak-teriak masalah ijazah juga ya. Iya. Jadi buat lu ya, bukan ternak onta sih ya, ternak dajjal ya, dengerin ya. Dalam pemilu itu ya, untuk curang itu susah ya. Kemungkinan untuk curang itu susah sekali, karena penghitungan suara cepat itu atau real count disaksikan jutaan pasang mata di Indonesia, dan banyak sekali orang-orang pintar yang mencatat itu semua ya. Antara real count dan quick count itu nggak beda jauh ya. Jadi yang jelas kemenangan Pak Prabowo Gibran ya, kita ini ikut andil ya, ikut andil memberikan suara kepada Pak Prabowo ataupun Mas Gibran ya. Aduh ya, bego amat sini orang ya, si ternak dajjal yang satu ini. Roy Panci dan Diva lari terberbit, pendukung mereka kecewa. Betapa putus asanya kaum pemburu ijazah Pak Jokowi. Sekarang tersisa 2 orang yang sedang melarikan diri dari pembuktian apakah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. 2 orang ini lari terbirit-birit, berusaha untuk menggagalkan sidang. Yang satu membuat pra-peradilan, yang satu membuat eksepsi. Kalau memang mereka menginginkan Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya di muka umum, maka seharusnya mereka tidak melakukan eksepsi. Betul. Memperlancar sidang dengan menghadirkan Pak Jokowi sebagai saksi pelapor yang tentunya akan menunjukkan dengan seterang-terangnya ijazah beliau. Tentunya jika mereka menginginkan kebenaran tegak di atas bumi ini, sebagaimana koar-koar mereka selama ini yang mengatakan bahwa mereka adalah pejuang penegak kebenaran, tentunya mereka tidak akan pingsan ketika ditangkap oleh polisi. Tentunya 2 orang ini akan menjalani sidang dengan gagah berani, kemudian dengan kepercayaan tinggi seperti yang mereka perlihatkan selama ini, menghadapi persidangan demi persidangan sambil mengatakan kepada masyarakat luas bahwa mereka berada di pihak yang benar, sehingga mereka tidak punya rasa takut sedikit pun. Faktanya mereka lari dari persidangan, mereka urung untuk mendatangkan Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Mereka sengaja memperlambat sidang, mereka sengaja mengganjal sidang. Entah mereka disuruh oleh orang-orang yang berkuasa di negara, oleh orang-orang yang menjadi backingan mereka, atau memang ini ide mereka karena mereka sedang kecepirit. Kepengecutan mereka ini bukan hanya terlihat dari kacamata kami pembela Pak Jokowi, tetapi juga terlihat di kacamata orang-orang yang selama ini bersama mereka memburu ijazah Pak Jokowi. Rupanya Kurnia,
dan kawan-kawan HTI FPI kecewa dengan apa yang sudah dilakukan oleh Tifa dan Pance. Bahkan si Menuk yang rajin demo, yang rajin ikut di dalam setiap aksi pun kecewa. Mereka memandang seperti apa yang saya lihat. Mereka menganggap bahwa Roy Panci dan spiritualitil pengecut. Mereka lari tunggang langgang meninggalkan pertempuran. Tetapi sambil berkata di muka umum bahwa mereka seperti itu karena mereka dibantu oleh Tuhan. Itu pernyataan orang-orang yang kecewa terhadap dua pemburu ijazah ini yang sedang kecepirit. Tidak ada satupun jejak kehidupan kita ini yang random atau acak atau kebetulan. Semua sudah diatur oleh yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah sebuah best planner ketika saya harus bertemu dengan seorang yang bernama Egy Sujana. Ya, oleh karenanya mewakili TPUA, kami bertiga, saya dan Rizal Fadilah ya, dan Damai Hari Lubis, yang sayangnya juga bersama-sama dengan Egy akhirnya mengambil RJ itu, menghadap kepada Presiden ke-7 dua periode Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Adalah suatu hal yang tidak random juga dan bukan kebetulan ketika akhirnya keduanya mengambil RJ meninggalkan kami, meninggalkan peperangan. Dan sampai hari ini, alhamdulillah tampaknya sehat bugar, bahkan bisa warawiri untuk terus memaki-maki dan menjelek-jelekkan kami. Meski Pak Jokowi dituduh PKI oleh PKI, dituduh pelanga-plongo oleh orang-orang bodoh yang pelanga-plongo, dituduh koruptor oleh para koruptor yang rakus dan serakah, aku tetap mendukung Pak Jokowi, membela Pak Jokowi dengan masuk PSI Indonesia Kandang Gajah. Saya mau ngomong sesuatu tapi ada wartawan nggak boleh. Tahan ya, jangan sebut. Tadi saya bilang gelasmu. Biasanya nih kalau ada kayak gini ini akan pertanda bakal ada penangkapan yang berbau media. Wah, semangat nih, semangat buat Pak Prabowo. Mantul. Assalamualaikum Bang, kalau boleh tahu yang lebih baik dari Pak Anies siapa Bang untuk saat ini? Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita bahas banyak nama yang lain, saya cukup membahas dua nama ya. Untuk saat ini, Prabowo Gibran lebih baik dari Anies. Jauh, tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa disandingkan. Oke bro? Oke. Mantap bro. Ini apa lagi sih ya Allah. Junjungannya sibuk main pelecidenan, pengikutnya sibuk main kabinetan. Tapi gue penasaran siapa sih biang keroknya. Oh ini Ferry lagi. Gue bingung kenapa sih orang-orang yang punya nama awalan F ini selalu ada aja gebrakannya. Kemarin si Felix bikin provokasi. Nah sekarang si Ferry bikin kabinetan. Mana ada list nama-nama menterinya lagi nih. Nih orang-orangnya nih. Hah? Ferry Amsari, sekretaris negara. Tapi gue lihat gak ada nih. Berhayal dia. Abah kemana? Ini nggak komplit ini. Seharusnya ada presidennya. Masa menteri-menterinya sebanyak ini presidennya nggak ada? Jahat banget kalau Abah nggak diajak. Parah. Oh, iya mana sih? Rapat yang dihadiri 15 menteri abal-abal dari kabinet bayangan dilakukan di sebuah toko buku. Gak ada tempat yang agak fancy gitu? Hotel bintang 5 kek? Kurangan budget gimana sih? Ya gak mungkin juga dong, dananya gak cukup. Yang namanya rapat itu pasti ada dananya. Dan pasti ada yang mendanai donaturnya. Kalau kayak gini kan gak enak dilihat gitu. Masa ya ruangannya biasa aja. Apalagi para menteri abal-abal, maksudnya menteri kabinet bayangan ini, formasi menterinya kan orang-orang hebat semua. Ya minimal tempatnya juga harus mewah dan berkelas. Tapi gak apa-apa lah, terserah lah, suka-suka kalian aja lah, asal gak mengganggu ketertiban warga sekitar aja.
Akan tetapi yang perlu diingat, ini bentar lagi kan kita mau Agustusan, mau masuk ke hari kemerdekaan kita 17 Agustus. Ya. Kalau emang kabinet bayangan yang kalian bentuk itu ada gunanya, ada manfaatnya, ya udah. Tapi kalau itu adalah rapat untuk membuat suatu keonaran, makar, ataupun kalian membuat rapat untuk persiapan demo nanti Agustusan, berarti ada udang di balik bakwan dalam pembentukan kabinet bayangan ini. Apalagi nauzubillahnya kalian membuat agenda-agenda terselubung untuk melengsarkan pemerintah yang sekarang, itu parah sih. Berarti perkumpulan kalian itu adalah perkumpulan londo ireng, perkumpulan para pengkhianat bangsa, orang-orang kapitalis yang tidak mau negara ini maju dan damai. Jadi tolong ya, terserah mau bikin kabinet bayangan, menteri bayangan, atau jurus Naruto 1000 bayangan, dan terserahlah, asalkan jangan mengusik presiden dan wakil presiden yang sekarang. Terima kasih. Kalau kita boleh perbaikan, berapa hari ditulis di situ? Memang tidak disampaikan. Tidak disampaikan. Iya. Berarti pasal ini tidak pas. Yang pas adalah 206. Enggak dong. Jadi begini menurut saya. Enggak dong, kan narasi sebentar, Prof. Narasinya kan yang disampaikan kan bahwa dakwaan batal demi hukum. Maka kalau kita bicara batal demi hukum, ini pasal 206 kan nggak seperti ini bunyinya. Prof tadi katakan untuk kepastian hukum, ini tidak ada kepastian hukum pasal ini. Tanda tanya. Bang Al-Katiri. Berapa lama? Bang Al-Katiri kan kita kan ada hukum acaranya. Pasal yang menyatakan iya, apakah 1 hari, apakah 2 hari, apakah masih itu kan mereka masih mencermati. Pasal yang pas yaitu 206. Enggak, karena ini kan ini kan nggak ada. Bang Al-Katiri ini kan disebutin dakwaan batal demi hukum, maka ketika dakwaan batal demi hukum ini yang berlaku. Ya, lu bukan kata saya loh. Ini kata undang-undangnya loh. Jadi kapan dakwah boleh memperbaiki? Oleh karena itu tanya jaksa. Iya kan kapan? gitu. Makanya nanti kalau jaksa udah kasih dakwaan baru, nggak usah di-challenge lagi. Pertanyaan Kan saya, gitu. batasnya Kan itu gitu. kapan? Supaya apa? Makanya tadi saya pelan-pelan menjawab teman-teman dan profesor-profesor kita ini. Saya juga mau masuk. Jadi yang kita sekarang persoalkan itu kan adalah ada dugaan nih fitnah dengan rekayasa IT dan sebagainya dengan pencemaran nama baik. Yang kita bahas itu sebenarnya kebetulan ada Bu Tifa nih. Sebenarnya yang harus dibaca tuh apa sih sebenarnya? Sebentar, jangan loncat dulu. Bukan loncat, Bang Al-Katiri. Karena kenapa? Tadi Bu Tifa menyampaikan, saya minta bukti. Jangan-jangan Bu Tifa pada waktu di BAP tidak menyampaikan apa yang dia harus lakukan. Prof untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Prof kita bisa dengar sekarang. Prof menampilkan ini harus bertanggung jawab. Bisa bertanggung jawab. Yang saya tanya berapa lama? Tapi emang iya guys. Tapi emang iya. Dokter Tifa. Ini jarang sekarang sudah bilang ijazah Pak Jokowi itu palsu. Malah dia itu kayak fokus ke menyelidiki punyanya Sandi. Foto itu. Partai Gerakan Rakyat ditetapkan menjadi partai peserta pemilu, maka oleh konstitusi dinyatakan dapat mengusulkan calon presiden Republik Indonesia, maka sudah dipastikan calon presidennya adalah Anies Rashid Baswedan. Pak Gufron tidak pernah salah karena dia sebetulnya hanya karena cintanya dia ingin menjaga negeri ini dari aduan yang sudah terjadi di kemari. Kita sama datang ke Bangsam dan kita lihat apa yang terjadi di PIK 2. Disitulah Anda tahu yang melaporkan itu kalau apa yang dilakukan Pak Gufron adalah apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai warga negara Indonesia. Rombongannya cuma segitu yang mengaku seluruh rakyat Indonesia. Iya. Rombongan apa nih guys? Rombongan apa? Bajingan ya bajingan. Kalian tanda ini akun Antek Soros, biadab banget presiden kita diedit. Dia bikin video provokasi ya, seolah-olah presiden kita ngusir rakyatnya dan ngomong bajingan ke rakyat. Ini dia video editannya teman-teman. Kontrak 5 tahun tapi dia ngusir rakyat yang bayar dia.
Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Tidak ada yang melarang. Bajingan. Dan ini video aslinya teman-teman ya. Indonesia kaya. Indonesia akan bangkit. Dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini. Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Tidak ada yang melarang. Kalau di Indonesia, mohonlah. Mari kita bersatu. Mari kita gotong royong. Mari kita kerjasama. Yang kuat, bantu yang lemah. Yang lemah, kerjasama yang baik. Insya Allah, kita akan bangkit, saudara-saudara. Presiden kita cuman meyakinkan kita bahwa beliau itu optimis, ya. Dan dia bilang buat yang ragu-ragu silahkan, dipersilahkan kalau mau keluar, gak ngusir. Terus dia bilang bajingan. Aslinya dia ngomong ke siapa bajingan? Semua partai banyak patriot dan semua partai banyak bajingannya juga. Presiden boleh ngomong bajingan, boleh nggak, Pak? Boleh? Nggak. Aku nggak tanya kalian, aku tanya Menteri Pendidikan ini gimana, Pak? Boleh nggak? Ini kan tidak termasuk kasar kan, bajingan ya bajingan, ya. Bajingan bahasa apa itu bajingan tuh? Bahasa Betawi ya. Memang saya lahir di Betawi, jadi maaf kalau saya semangat, saya kata-kata Betawi keluar. Kenapa sih kalian sih? Ya, kalau mau kritik itu rasional dong, kebijakannya dikritik, nggak usah sebar provokasi, hoak. Emang lu terlalu miskin atau gimana? Lu miskin coy, butuh duit coy, dibayar buat ngejatuhin presiden lu, bikin kacau di negara lu, pengkhianat lu. Astaga. Hati-hati teman-teman, terprovokasi ya.